spring itu gue inget Star 8 gitu ya kan, bener-bener rapi. Tapi dengan catatan kalau Star 8 kan murni mereka adalah pragmatis ya. Kalau Sandia Louvre bisa lebih flex untuk coba maju ke depan tuh yang gue suka. Yang bagusnya dari Louvre ya. Dan ya. ini masuk ke map Kalahari Bang sekarang. Gue apa ya? Gue nggak punya ide sama sekali. Gue nggak punya ide sama sekali karena jujur aja map ini adalah map terbaru di mana gue ngulik aja belum sampai 20%. Kalau gue pribadi ya, tapi dengan posisi-posisinya sendiri gue udah cukup tahu lah. Tapi dengan mikro jenis rumahnya segala macamnya ini gue nggak terlalu ini. Oke, kita lihat di sini. Bakal ada early fight antara Xavier dan juga 8 bit. Ini dia. Please, jangan kasih 4 kill karena 80 poin itu berarti banget sih. Yes, kita berharap pada India juga kali ini yang bakal bertemu dengan Xavier, di mana Patrick udah kena tembak juga nampaknya dari Sanjeev dengan Famasnya masih belum bisa coba tulis strafing terlebih dahulu. Di mana Patrick bakal coba untuk masuk ke dalam, di lainnya udah bagi tugas juga. Kayak mereka juga belum punya resource untuk ngebalas. RDP ternyata berhasil dijatuhkan Bakal di follow up oleh Patrick. Ternyata CD juga dapat kita lihat. Dan ini Xavier mulai panas kembali di early fight, di mana tim 8-bit ternyata berhasil dilumpuhkan oleh tim Xavier. 4 poin eliminasi di early. 4 poin itu 4 kill itu 8 poin. Iya. Dan ya ini adalah worst case yang gue nggak mau ya tadi. Sebenarnya gue juga nggak mau terlalu pesimis gitu ya kan, karena kalau gue ngelihat 8 bit sendiri ya kita lihat sampai game ke-6 ini dia masih di bottom kan. Iya, masih di bottom. Iya, gue tadi pengen bahas itu cuman gue pengen kasih aura positif. Iya, tapi biar 8 bit menang lah gitu ya. Tapi worst case banget akhirnya mereka mendapatkan 4 kill. Dan dengan kayak begini harusnya sinyal yang baik banget ya buat tim Thailand kalau seandainya mereka mau mendapatkan gelar juara di Free Fire Asia All Star kali ini. Yep, dan kalau kita emang dari map Kalahari sendiri di mana lagi coba yang lu tiba-tiba datang bawah, atasnya tuh kayak tinggi banget tadi kelihatan ke atas kan. Itu kayak lu kalau di atas Pak, buat lu lihat kau tuh enak. Lu gitu. lihat kanan lu ya kan. Itu udah kalau gue bilang adalah high ground level 4 ya, level 3 lah. Ya kan? Gila, Okay. tapi kita lihat EVOS lagi perang juga sama ATP kali ini, di mana EVOS Mr. 05 udah nembakin dari tower, bakal mundur terlebih dahulu ke belakang. Udah nyiapin kaleng juga untuk rotasi. Harusnya bakal dimajuin sih dengan stylenya 05 bener aja. Nothing tulus ya. Nothing tulus hafal banget, dia pasti bakal coba kejar. Udah nothing tulus juga karena kalau ngelihat dari perolehan poin ini udah murni kayak impossible ya, kecuali mereka bisa wipe out satu server gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat. Ini dia, mereka mau coba wipe out sama 08, berhasil dijatuhkan. SCV juga berhasil dijatuhkan, 2 orang sekaligus dari ATP langsung aja dilumpuhkan oleh EVOS Esports kali ini. Yap, ada satu lagi dan ATP langsung ya. Ya, setup cepet sih, nggak ada yang spesial menurut gua. Kalau ngelihat lagi-lagi juga tapi Aerowolf dalam masalah The Mafia udah kena tembak juga oleh Fasio CRG, di mana Broken G juga berhasil dilumpuhkan. Ternyata Bang gak bisa bantuin. Yap, kececer terlalu jauh dan harapan Indonesia nggak apa-apa kalau gua ngelihat. Bahkan tadi tersisa 2 bisa buyah ya kan. Nah ini nggak ada yang tahu juga, tersisa 3 apakah nanti juga bisa dapat buyah ya. Rada di luar ekspektasi gue sih. Nggak ada clash tim yang nothing tulus, mungkin karena memang kondisi juga mapnya map Kalahari ya kan. Jadi juga ada yang kelihatan Pak, Fasionya maju ke depan ini dari The Mafia. Dia masih ada di atas sebenarnya, masih bisa buat nyusul ke atas sih karena poinnya juga lumayan tinggi. Tapi iya, ternyata mereka memilih untuk maju untuk melawan tim Aerowolf, di mana kita lihat Golden udah mulai kena tembak juga. Bang juga kena tembak balasan dari tim The Mafia. Bangnya udah mulai udah ketahuan harusnya di atas tower. Ya, dan info The Mafia pasti bakal kasih info mereka tinggal 3, kita masih berempat, coba di skip dulu ya kan. Dan ini terlihat banget ada yang coba buat nahan dari high groundnya, coba ngeflank satu, harusnya The Golden TM Golden itu ya, Golden harusnya atau antara 2 orang di bawah itu bakal ngeras di support sama teman-temannya yang ada di atas harusnya. Tapi kayaknya mereka malah nahan. Ini di ujung map nggak sih sebenarnya? Iya, di ujung map kan. Dan ini bahaya banget sih kalau seandainya masih coba buat nahan ego, bakal bisa gue bilang perjalanan mereka buat masuk ke late game malah bakal susah sih. Harusnya The Mafia ngelihat
zona yang udah ngecil juga harusnya mereka coba buat cabut sih kalau normalnya ya. Iya, tapi ini pembagian tugas dari Mafia udah bener-bener ngepung banget tim Aerowolf ya. Kalau misalkan Aerowolf mau cabut pun udah bakal kehajar, di mana kita juga ternyata di sini satu pemain dari Aerowolf pakainya plasma gun. Ya plasma gun, medkit masih satu, glue wall cuman satu ya kan, kayak si Bang ini nggak bakal bisa berbuat banyak. Kalau nahan ya lagi-lagi nih di ujung map. Gua nggak tahu bakal kejadian seperti apa kalau seandainya mereka. Oke, ini dia Onyx yang mengambil Casper sudah setengah dan masih ada Gloss untuk bertahan. Dimana di atas juga Danger Zone bakal perang lagi. Udah ada granat dilontarkan oleh pemain dari Onyx. Udah mulai meledak duel, gak kena siapa-siapa. Masih hold position, perlahan tapi pasti. Oke, naik ke atas orang kan. Susah. Ini, ini gue bilang mungkin mereka mikir kayak kontainer di shipyard ya, dengan bisa naikin ya. Mereka bisa naikin, ternyata gede mikro ya, ternyata nggak sama gitu ya kan. Gede banget ternyata kontainer di sini ya kan. Oke, jadi nggak bisa buat naik ke atas. Oke, di belakang juga ada orang lagi. Oh my gosh. Third party di sini Danger Zone-nya, mereka pasti takut juga. Tim Flash ternyata yang bakal maju juga ke depan tim Xavier dalam masalah ini bakal terjepit kah? Kalau gue jadi Onyx, gue mundur dulu bentar. Kita perhatiin dulu tim Xavier perang dulu sama tim Flash. Yap, Vietnam, Indonesia dan juga Thailand udah nge-secure tempat ini gitu ya. Aduh, EVOS. Oke, ada EVOS juga masuk. Lagi-lagi V-Gaming menjadi masalah untuk EVOS. Mobilnya udah meledak, dimana Abu masih tertinggal di belakang. Straight udah terjatuh. Sam 13 masih jadi incaran tim V-Gaming. Udah dihajar terus. 05 coba untuk ranking, tapi malah kena tebak balik oleh VGM. Abu bakal coba untuk nge-revive 05 terlebih dahulu, nampaknya nggak bisa. Coba untuk melarikan diri. Sekarang hilang itu aja. Dan Abu menjadi santapan lezat untuk V-Gaming. Kali ini tinggal Sam 13 sendiri yang tersisa. Oke, revive dimasukin. Oh my god. Dan ternyata harus puas di posisi 10 untuk EVOS Esports. Kita bakal berbeda tempat, gak bakal dikasih nafas. Kali ini masih ada tim Onyx yang lagi perang dengan Xavier, di mana Amek berhasil dijatuhkan. Bakal di all in aja, maju ke depan, terobos terus. Dimana Wiza juga ada damage, harus terkena down sekali lagi. Mana kita lihat Ayo bakal coba untuk nge-flanking dan langsung dia Patrick. Ini jelas mikro, maksud gue dia coba buat belok ke kanan berharap ada pintu, ternyata nggak ada pintu. Iya, dia nggak tahu udah. Iya, dia nggak tahu banget sumpah. Itu jadi kayak gue tadi udah expect pasti dia mau ke kanan, tapi nggak ada pintu dan wow. Salah, nggak bisa flanking ternyata. Ya, tapi nggak apa-apa, untungnya malah satu orang yang tadi ya kan kejebak di sana. Ini tadi gue ngelihat Xavier sendiri juga berhasil ngekill 2 member dari tim Flash. Jadi harusnya tambahan lagi kill point. Oke, kita lihat Wiza bakal coba untuk nge-flanking kembali, tapi satu orang dari Xavier berhasil diselamatkan. Black mati langsung ya di end juga sama The Mafia. Jadi di bagian sisi dunia yang lain di Kalahari Black juga harus tereliminasi. Yep, tapi Wiza masih berusaha untuk nge-flanking. Di belakang masih ada tim Flash di bawah ya. Tim Flash masih di bawah. Tadi 2 membernya juga harusnya udah mati sama Xavier dengan 4 kill yang tadi di early ngelawan 8 bit. Dengan 6 kill tambahan lagi, 12 poin the secure harusnya. Oh my gosh. Falchion juga harus tumbang. Yap, Bang tinggal sendirian. Pakai Famas pula. Iya. Sulit, zonanya udah kelihatan juga. Bang gak bisa kemana-mana, nowhere to go kali ini. Dan udah dijepit kembali sama tim The Mafia. Ya harusnya, ya nggak apa-apa, berdoa ya. Berdoa ya, semoga masih bisa di clutch play oleh Bang. Iya, tapi kalau ngelihat ya, kalau kita ngomongin kenyataan, memang udah susah banget buat Indonesia juara sih. Tambahan poin Xavier 6 kill, sekarang udah 9 besar gitu ya kan. Ya nggak apa-apa, tapi jadi sekali lagi segala, kalau gue tuh nyikapinnya dengan positif ya, berarti kita juga ada satu objektif yang penting banget buat nggak pernah puas ya, nggak pernah puas dengan apa yang udah kita dapatkan. Masa lalu tuh adalah kenangan gitu ya kan. Kadang kita kalau misalkan mau naik tuh harus kalah dulu memang. Benar. Masa lalu itu adalah kenangan yang harus kita songsong adalah masa depan. Oke, di grapple ke arah atas. Towernya Bang dalam masalah dia bakal coba clutch play dari Bang. Udah mulai kelihatan tembakan juga dari Fozianzai. Kali ini Golden udah masuk, Glow sudah terpasang kali, tapi Bang gak bisa kemana-mana. Granatnya mantul sendiri. Dan nampaknya Bang harus meledak di tempat. Duar, Aerowolf harus tumbang tapi bunuh diri. Ya. Jadi nggak ngasih poin buat The Mafia. Minimal The Mafia cuma dapat 3 poin ya. Yang tadi gue bilang harus disikapin positif. Kita harus lebih banyak lagi nonton River turnamen-turnamen yang lain. Dulu kita bisa juara Asia karena kita aware sama turnamen. Gue ngobrol sama pro playernya, nontonin Thailand, nontonin Brazil. Kabar-kabar yang kayak gini
gua nggak denger lagi dari kebanyakan tim yang ada di Indo gitu. Gua kadang ngobrol gitu ya kan, mungkin mereka terlalu sibuk sampai akhirnya mereka nggak ngelihat kanan dan kiri gitu. Jadi ya sekarang mungkin saatnya kita juga belajar lagi gimana caranya bisa dapat satu referensi yang baru, karena kalau seandainya kita punya referensi yang banyak itu jadi buat kita juga semakin kaya gitu ya kan, kaya dari sisi gameplay kita juga gitu ya kan. Bener, suatu untungan juga. Jadi kan kayak misalkan kayak gini tuh memang mungkin dikasih pukulan keras dulu, biar sadar gitu ya. Gak apa-apa, dan beberapa waktu ke depan kita juga bakal jalanin major turnamen lagi ya, harusnya dengan kalender yang biasa terjadi di skena kompetitif Free Fire, dan ini jadi satu tempat belajar lagi buat kita sama-sama biar kita juga bisa kembali lagi gitu ya kan, jadi macannya dunia. Anjay. Jadi macannya dunia gak tuh? Biar nggak ngomong lagi. Sekarang lagi tidur dulu berarti ya? Tidur dulu. Iya, nggak apa-apa. Oke, tapi masih ada Onyx nih. Kita harus dukung. Nah, Onyx, itu ya dia. Kan? Karena Onyx sendiri juga masih ada di 8 tim yang tersisa sekarang, harusnya bakal seru banget karena Onyx bakal jadi nothing tulus nih. Bener, dan kita lihat sini Arender Wisdom benar-benar tembak juga, udah gak bisa kemana-mana juga karena CVG udah nahan pergerakan dari Wisdom yang mau masuk ke dalam zona. Tapi ternyata ada satu orang yang berhasil masuk ke dalam zona dari tim Wisdom dan sudah langsung amanin compound, itu Salef. Ya, ini perasaan yang aneh sih, gue balik lagi ya, gue nggak tahu kenapa gue terlalu emosional gitu ya. Perasaan aneh sih buat gue nggak pernah nge-cash tuh saat internasional terus Indonesia kalah gitu. Oh gitu. Jadi aneh banget gitu ya kan, ngelihat kayak gini. Jadi ya bener banget sih buat gue. Pasti bakal jadi satu review yang penting banget sih. Walaupun sebenarnya ini online juga ya kan, ya kalau bisa gue bilang ya kompetitif tapi nggak se-hype kalau Sunday offline gitu ya kan. Kayak tapi gak jadi itulah alasan World Cup-nya lah ya. Benar, nggak jadi alasan juga. Dan ini Xavier yang bertemu lagi dengan tim Onyx, masih coba untuk berusaha di mana kita lihat Bingsu udah cosplay jadi kotak aja, di mana mereka juga udah ngamanin zona. Yap, ngamanin zona, dan kalau gue lihat split banget ya, ini dapat patahan, dapat zona atas juga, terus mereka juga cukup terbuka. Medkit ada 8 ya kan, harusnya udah asik banget ya kan, yang ini 12 mau nahan zona juga masih enak. Nah ini ada tim Flash juga yang masuk. Mereka tuh nembakin semua loh, semua timnya langsung nembakin ke arah target yang sama, makanya targetnya tuh langsung hilang gitu aja. Tim Flash bakal menjadi ancaman, menjadi makanan lagi untuk tim VGM kali ini. Bakal diajar terus, Mino bakal coba untuk bergerak lari ke belakang, ditungguin, bakal coba dibaca oleh seorang Bingsu kali ini, di mana Meiko juga berhasil mendapatkan DNP. Tinggal Mino sendirian yang bakal coba dimasukin ke dalam, dan itu dia masih ada Gluos yang menyelamatkannya. Udah kena shotgun gitu aja, dan yes, itu dia masih bisa lari-lari kocar-kacir, tapi tim Flash ternyata harus puas di posisi ke-8. Ya, tim Flash yang notabene kemarin juga main juara Piala Presiden. Nah, emang kayak dunia itu cepat berputar ya, Pak. Makanya Xavier sendiri juga catatan tadi juga, ini tim yang out of radar juga kan, kita tiba-tiba nggak tahu ya kan, nggak tahu datang, dan kemungkinan terbesar juga bakal juara, dapat di atas. Visionnya cukup luas, ada VGM juga yang coba buat maju. Ini bakal jadi tatakan yang asik. 10 kill men, udah 200 poin mereka secure ya kan, 6 besar. Ya udah bisa dipastikan ya. Iya, betul banget. Karena di sini juga Xavier udah kena tembak dari VGaming sekali lagi dari arah bawah. Tapi VGaming juga dapat zonanya. Ada 1 orang dari Xavier The Crush berhasil dilumpuhkan. Masih kena knockdown, masih coba untuk nunggu bala bantuan. Masih ada Tayo, Pak. Tayo sendirian, ini dia. Tayo balik ke depan, masih ada goals untuk penyelamatan diri. Waduh, bakal dimajuin dengan shotgunnya, itu dia. Tayo dengan MP40 bakal coba untuk spray ke arah atas. Masih ada goals juga dari musuhnya, dan dari belakang masih ada musuh yang lain terparty. Di saat yang sama juga ada VGM berhasil melumatkan tim The Mafia, dan The Mafia harus tumbang begitu saja di posisi ke-6. Bakal dimajuin aja, Tayo sendirian bakal coba untuk headshot, gak bisa, dan harus tereliminasi begitu saja tim Onyx Olympus. 4 tim tersisa kali ini, Pak. 4 tim tersisa. Kalau gue ngeliat dari Onyx sendiri nggak jelek-jelek banget ya placement point ya, cuman memang dari sisi agresivitas mereka kurang ya. Placement point dari awal stabil ya? Stabil, tapi memang kill pointnya juga nggak terlalu banyak karena memang mereka juga udah compang-camping di early game. Oke, kali ini diuntungin sama VGaming sih. VGaming udah 8 poin eliminasi juga. Salef di bawah udah mulai ke spot juga sama Bingsu, kali bakal coba ditembak, masih ada Gluos.
Respect yang bagus, tapi Xavier berhasil dari kejauhan mencolong kill dari tim Wisdom. Salef harus menggranat ke arah Bingsu. Gimana SVG juga udah ngamanin compoundnya. Xavier mulai bergerak, satu orang udah masuk ke dalam zona. Ya unit yang baik banget ya menurut gue, udah kayak satuan unit banget. Xavier tuh bener-bener kayak maju rapih ya kan. Terus dibilang main nyerang juga enggak gitu, juga ya. Defense juga enggak, bener-bener hibrid banget, adaptif banget. Dan kita lihat juga di sini satu persatu dia juga tenang ya, ini padahal juga lagi ke sandwich gitu ya kan, masuk 3 besar lagi Pak. Iya, tapi ini game heavy gaming pastinya banget karena The Crush tinggal sendirian dari Xavier. Bakal coba untuk tiarap terlebih dahulu, coba untuk ngambil airdrops, di mana SCVG juga udah mulai masuk ke dalam pertempuran. The Crush bakal memanfaatkan keadaan ada, bakal coba untuk diras kena headshot crazy di sana, tembakan yang mantap banget mati dari seorang The Crush. Dengan 18 sama 7 berhasil mendapatkan satu orang. Top XT berhasil menyolong kill The Crush, tinggal 83 HP. Bakal coba untuk nge-medicate terlebih dahulu, 12 poin eliminasi. Tiarap lagi, gila mainnya ya, ini titik zona terakhirnya bakal di tengah-tengah itu sih, terbuka ya kan. Jadi bakal moving. Xavier juga nggak punya medkit, dia bakal nahan di luar. Oke, coba untuk jongkok shot nggak bisa dapat. Ada V-Gaming yang mulai masuk ke depan Gigameiko sendirian, dan itu dia V-Gaming juga harus terlumpuhkan, dan SCVG buyah di game terakhir kali ini. Ya, bisa dipastikan harusnya SCVG itu bisa masuk minimal 3 besar ya.